Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhayati dari semester 7A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Perspektif metode penelitian pendidikan. Yang pertama kali kita akan bahas yaitu pengertian metode penelitian pendidikan. Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, di sini terdapat 4 kata kunci yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu cara ilmiah, kemudian data, tujuan, kegunaan tertentu. Nah, cara ilmiah di sini berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Kemudian kata kunci yang kedua yaitu rasional. Berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Kemudian kata kunci yang ketiga yaitu empiris. Berarti cara-cara yang dilakukan untuk dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu sistematis, artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Nah, itu merupakan kata kunci dari metode penelitian pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas pengertian metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama yaitu metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, itu merupakan pengertian dari metode penelitian kuantitatif. Kedua yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara proposif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Setelah kita membahas apa itu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif, di sini kita akan membahas perbedaan aksioma antara metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama yaitu ada aksioma dasar, kemudian metode kuantitatif dan metode kualitatif. Aksioma dasarnya yaitu sifat realitas. Nah, dalam metode kuantitatif, sifat realitasnya dapat diklasifikasikan konkret, teramati, terukur. Kemudian dalam metode kualitatif yaitu ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi dan pemahaman. Kemudian aksioma dasar yang kedua yaitu hubungan peneliti dengan yang diteliti. Dalam metode kuantitatif yaitu independen supaya terbangun objektivitas. Kemudian dalam metode kualitatif yaitu interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna. Kemudian aksioma dasar yang ketiga yaitu hubungan variabel. Dalam metode kuantitatif yaitu sebab akibat atau kausal. Sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Contohnya, pengaruh iklan terhadap nilai penjualan. Artinya, semakin banyak iklan yang ditayangkan, maka akan semakin banyak nilai penjualan. Iklan sebagai variabel independen atau sebab, dan nilai penjualan itu dikatakan sebagai variabel dependen atau akibat.
Kemudian dalam metode kualitatif yaitu timbal balik atau interaktif. Nah, interaktif di sini yaitu saling mempengaruhi sehingga tidak diketahui makna variabel independen dan dependennya. Contoh, hubungan antara iklan dan nilai penjualan. Dalam hal ini hubungannya interaktif, artinya makin banyak uang yang dikeluarkan untuk iklan, maka akan semakin banyak nilai penjualan. Tetapi juga sebaliknya, makin banyak nilai penjualan, maka alokasi dana untuk iklan juga akan semakin tinggi. Kemudian, yang keempat yaitu kemungkinan generalisasi. Dalam metode kuantitatif, lebih menekankan pada keluasan informasi, bukan kedalaman, sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas dengan variabel yang terbatas. Kemudian data yang diteliti adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan teknik random. Berdasarkan data dari sampel tersebut, selanjutnya peneliti membuat generalisasi atau kesimpulan sampel diberlakukan ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Kemudian dalam metode kualitatif yaitu hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Nah, penelitian kualitatif ini tidak melakukan generalisasi tetapi lebih menekankan kedalaman informasi sehingga sampai pada tingkat makna. Seperti telah dikemukakan, makna adalah data di balik yang tampak. Yang terakhir yaitu peranan nilai. Peranan nilai dalam metode kuantitatif yaitu cenderung bebas nilai karena peneliti tidak berinteraksi dengan sumber data, maka akan terbebas dari nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Karena ingin bebas nilai, maka peneliti menjaga jarak dengan sumber data supaya data yang diperoleh objektif. Kemudian dalam metode kualitatif ini kebalikan dari metode kuantitatif. Metode kualitatif di sini terikat nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Nah, peneliti kualitatif dalam melakukan pengumpulan data terjadi interaksi antara peneliti data dengan sumber data. Dalam interaksi ini, baik peneliti maupun sumber data memiliki latar belakang, pandangan, keyakinan, nilai-nilai, kepentingan, dan persepsi berbeda-beda. Sehingga dalam pengumpulan data, analisis, dan pembuatan laporan akan terikat oleh nilai-nilai masing-masing. Baik, mungkin untuk kesempatan kali ini saya hanya membahas tentang pengertian metode kualitatif dan kuantitatif dan perbedaan aksioma antara metode kualitatif dan kuantitatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.